Ya, sesuai dengan rencana jangka panjang Petrokimia Gresik, Pak, arah ke depan kita memang banyak diversifikasi, bukan hanya tergantung pada produk-produk yang berasal dari gas gitu, tapi juga kita mengembangkan pupuk-pupuk yang lain, baik itu pupuk kimia maupun kita juga mulai ke pupuk-pupuk organik maupun ke pupuk bio gitu, Pak. Juga produk-produk yang chemical lainnya gitu. Jadi memang basisnya ada dua sih kalau di kita. Yang pertama tadi memang dari gas. Gas itu kan sebenarnya untuk pupuk N, Pak. Ya. P dan K memang di Indonesia secara jumlah dan kualitas yang besar kita belum ada. Ada P dengan kualitas yang lebih rendah dan jumlahnya spot gitu kecil-kecil. Tapi itu pun juga bisa kita manfaatkan untuk produk-produk dengan P rendah. Nah, di Petrokimia sendiri ini sebenarnya kita ada target setiap tahun harus mengeluarkan produk baru gitu, Pak. Itu target kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi, serta syukur kalau bisa memberi solusi. Kami mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Ibu Dikna Jatiningsih, Ibu Dikna Jatiningsih, Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Bapak juga sehat. Terima kasih, Bu. Ibu Dikna Jatiningsih ini lahir di Bantul 7 Januari 1967. Alumni Fakultas Teknik jurusan Kimia Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1990. Kemudian menjadi Direktur Produksi dan menjadi Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik sejak 25 Agustus 2020. Ya. Baik, Bu Dikna mungkin bisa diceritakan ya kenangan ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian berkarir di PT Pupuk Kaltim, pernah di Kaltim Methanol Industry, kemudian juga pernah di Pupuk Indonesia Holding, kemudian di Petrokimia Gresik. Kelihatannya ada satu lagi yang terlewat, nanti silakan Ibu cerita. Sampai saat ini menjadi Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik. Silakan, Bu. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak. Saya bersyukur dan apresiasi diberi kesempatan bisa bertatap muka dan bisa bincang-bincang dengan Pak Bambang ini. Ya, sedikit cerita, saya memang alumnus dari Fakultas Teknik, tepatnya Teknik Kimia. Saya masuk tahun 90. Kemudian saya masuk tahun 85, kemudian lulus tahun 90. Ya, banyak cerita dan banyak hal yang kita dapatkan sepanjang saya kuliah. Kebetulan pas saya mulai masuk ini kelasnya double 2 gitu. Jadi ada 2 kelas gitu. Sehingga kita ada dibagi. Sehingga tidak semuanya kita bisa kenal akrab enggak, karena ada 2 kelas awal-awalnya seperti itu. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa ketika masuk di teknik kimia sebenarnya agak kaget-kaget juga kita ini, terutama saya lah gitu. Loh, teknik kimia itu ternyata banyak hitung-hitungannya ya, bukan soal kimianya ya. Gitu. Tapi yang pasti ya, kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang lain, kan kita juga sering ketemu dengan teman-teman yang lain juga. Ada banyak yang kita dapatkan di teknik kimia. Yang utama adalah
bagaimana metode-metode pengajaran yang ada itu membentuk kita untuk ulet gitu Pak. Kadang-kadang kita itu, saya ingat awal-awal dulu yang masih pelajaran dasar matematika itu yang memberi dosen dari MIPA itu. Itu kalau ngoreksi itu dari bawah Pak. Jadi dulu angka terakhir ketemu 10 gitu, baru diterusin ke atas gitu. Tapi kalau angkanya katakanlah kita di ujung yang sudah panjang lebar sekian halaman itu di ujungnya salah, nggak dianggap gitu. Kadang-kadang dulu kita mengatakan bahwa segitunya sih kita nggak dihargai cara kita gitu. Itu mendidik kita bagaimana kita teliti, bagaimana kita ulet, bagaimana kita menganalisis suatu masalah gitu. Itu kita juga ada orientasi hasil gitu. Bukan hanya orientasi cara, tapi hasil itu yang sesuatu yang penting. Dan ini sangat bermanfaat ketika kita bekerja gitu ya. Kita bukan hanya soal caranya sudah benar loh, ujungnya ini kan hasil gitu. Itu satu hal yang saya dapatkan. Kemudian beberapa pelajaran-pelajaran kayak reaktor ini almarhum Bu Warni. Waktu itu untuk apa sih ini pelajaran-pelajaran susah-susah amat sampai pangkat-pangkatnya kayak gini misalnya gitu. Tapi ternyata itu membentuk karakter kita untuk tangguh melewati semua permasalahan. Dan kalau bisa dibilang justru banyak karakter-karakter itu yang membentuk dan mendasari kita untuk bekerja di luar formal ini ya, formal akademis ya. Yang seperti itu yang tidak bisa kita dapatkan. Mungkin kalau formal akademis kita bisa baca, zaman sekarang bisa Google ya. Itu yang saya dapatkan di kampus. Kemudian kalau dari sisi perjalanan, saya ini orang Jogja yang tidak pernah keluar-keluar dari Jogja, dari SD, SMP, SMA gitulah. Jadi begitu lulus, bahkan boleh dikatakan saya belum pernah keluar kota sendirian gitu Pak. Jadi begitu lulus ada rekrutmen ke Pupuk Kaltim, saya pengen mencoba keluar gitu. Bagaimana sih hidup sendiri, hidup jauh dari keluarga gitu ya. Saya diterima di Pupuk Kaltim dan itu adalah tes pertama, sehingga saya tidak punya pilihan yang lain juga. Tes pertama, saya waktu tes itu masih kuliah juga, belum lulus sudah akhir. Kemudian saya diterima di Pupuk Kaltim, dan di situ saya ditemukan di pabrik, Pak. Jadi saya masuk ke waktu itu ke pabrik Kaltim 2. Pada saat itu masih sedikit juga dari karyawati, terutama engineer. Mungkin kami adalah angkatan engineer pertama. Kemudian dari pabrik saya di Kaltim 2 sampai ke Wakabak, itulah urea pabrik. Kemudian saya ditugaskan di Kaltim Methanol Industri gitu. Dari mulai konstruksi, commissioning sampai berjalan lancar. Alhamdulillah juga saya bisa ditugaskan. Ada banyak yang bisa saya petik di KMI. Karena saya ikut konstruksi, karena saya merasakan bagaimana saya sebagai seorang swasta gitu. Bagaimana cara kerja perusahaan swasta. Bagaimana saya ada di luar induk saya Pupuk Kaltim gitu, sehingga kami bisa memberi masukan juga untuk induknya. 7,5 tahun saya di KMI, kemudian balik lagi saya pindah ke pengembangan. Nah, sisi pengembangan ada yang menarik lagi, Pak. Ternyata dulu saya itu begitu bangganya menjadi orang pabrik gitu. Waktu itu ya bagus sih, kita punya korsa yang bagus gitulah. Tapi ketika kita masuk ke pengembangan, kita menjadikan bahwa kita berpikiran makro lagi, lebih korporat, lebih ke depan gitu, bukan mikro. Kalau saya bisa menyatakan bahwa di pabrik ini mikro, maka di pengembangan itu lebih makro. Secara itu, setelah di pengembangan saya ditarik ke Pupuk Indonesia, juga di pengembangan waktu itu selama 4 tahun saya di sana, banyak hal di Pupuk Indonesia yang bisa saya dapatkan pengalaman, karena pengembangan di Pupuk Indonesia waktu itu meliputi ada IT, dan waktu itu baru dikembangkan untuk SAP gitu.
Jadi SAP Go Live dan lain-lain ada di masa saya yang notabene saya nggak punya background IT itu Pak. Itu saya banyak belajar di situ. Kemudian setelah dari situ saya ditugaskan ke Pupuk Indonesia Energi. Ke Pupuk Indonesia Energi sebagai direktur operasi. Tidak selang berapa lama sih sebenarnya, hanya beberapa bulan Pak, karena kemudian saya ditugaskan di Petrokimia Gresik. Di Pupuk Indonesia Energi yang hanya beberapa bulan, yang bisa saya kerjakan adalah mengoptimalkan pabrik yang saat itu baru beroperasi mungkin 1 tahun gitulah. Ini jadi masih perlu tuning-tuning operasional. Jadi saya kembali ke pabrik lagi di Pupuk Indonesia Energi. Kemudian ke Pupuk Petrokimia Gresik, ke Petrokimia sebenarnya saya berubah arah Pak. Yang pertama karena jadi direktur pemasaran gitu. Yang begitu tidak sama sekali, saya belum pernah ke pemasaran gitu. Jadi berpindah ke pemasaran. Yang menarik di pemasaran ini hal yang berbeda lagi ya. Tapi pondasi dasar dari pengalaman saya di pabrik itu menjadi pendorong yang kuat di pemasaran. Karena saya tahu persis karakter pabrik, karakteristik produk itu saya tahu persis. Sehingga ketika kita memasarkan, kita menyampaikan, itu saya tahu persis apa yang dijual gitulah, apa kekurangan kelebihannya, saya tahu persis itu. Ada di pemasaran. Setelah di pemasaran itu ada restrukturisasi dari Pupuk Indonesia Group, di mana pemasaran secara sebagian besar ada sentralisasi di Pupuk Indonesia, kemudian ada restrukturisasi struktur manajemen juga di masing-masing anak perusahaan, dan mulai saat itulah saya ditugaskan menjadi direktur operasi dan produksi. Nah, tugasnya di samping membawai pabrik Petrokimia Gresik, juga saat ini juga masih yang berhubungan dengan pemasaran, yang berhubungan dengan pengembangan, itu ada di bawah kendali saya. Jadi semua yang ada di dalam Direktorat Operasi Produksi ini merangkum pengalaman saya bekerja selama 30 tahun ini. Sebenarnya itu kira-kira Pak. Terima kasih. Indonesia. Baik Bu, kalau dilihat dari produksinya ya, saya membaca sekitar 8,9 juta ton pupuk. Apakah ini berarti sekaligus yang terbesar di antara anak-anak perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Holding, Bu? Ya, memang karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Petrokimia Gresik ini mempunyai 31 pabrik, Pak, yang saling berhubungan satu sama lain. Macam produknya sangat banyak. Mungkin ini sedikit yang membedakan dengan teman-teman anak perusahaan Pupuk Indonesia yang lain, di mana kita mayoritas adalah produknya NPK. NPK 2,6, kemudian kita juga ada urea, ada amonia. Bisa dikatakan kita paling lengkap dan paling kompleks, baik dari sisi pabrik maupun dari sisi produksinya. Kemudian yang spesifik lagi di Petrokimia Gresik ini adalah kita memanfaatkan semua hasil samping, kalau nggak boleh dibilang itu buangan ya, hasil samping itu menjadi satu produk yang lagi. Sehingga satu produk yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Ada masalah satu, efeknya akan banyak ke banyak pabrik gitu Pak. Ya. Ya. Kalau untuk produk sendiri kan kita sebagian besar untuk subsidi, bisa dikatakan kita 53-55% dari subsidi itu dari Petrokimia Gresik. Memang kita banyak difokuskan untuk subsidi, dan pupuk-pupuk yang disubsidi itu sebagian besar hanya diproduksi di Petrokimia Gresik. Seperti misalnya SP36, ZA, itu hanya di Petrokimia Gresik. Kemudian sebagian besar NPK yang ada di Indonesia itu dari Petrokimia Gresik.
pupuk organik, mitranya ada sebagian besar, mungkin 90% juga dari mitra Petrokimia Gresik. Gitu. Ya, baik. PT Petrokimia Gresik ini disebutkan sebagai apa? Produsen terlengkap. Itu terlengkap di bidang pupuk atau kelihatannya punya produk yang di luar pupuk juga? Iya, ya. Ada produk kimia memang. Ada, ya. Karena produk kimia ini sebenarnya juga produk yang mendukung untuk memproduksi pupuk. Core bisnisnya memang pupuk gitu. Tapi produk-produk lain ada produk kimia, ada asam sulfat, ada asam fosfat, itu memang bahan baku untuk pabrik NPK gitu. Kemudian juga kita juga produk samping juga ada lagi dari produk-produk samping yang ada HCl, dari produk samping pabrik Setka dan lain-lain gitu Pak. Kemudian yang terakhir kita juga mengembangkan surfaktan ini Pak. Surfaktan itu kita mengembangkan karena kita punya gas SO3 gitu. Jadi itulah kelebihan Petrokimia Gresik bisa banyak diversifikasi dan inovasi karena dari kompleksitas dari proses yang ada. Nah, kalau untuk NPK itu di beberapa pabrik lain kan P dan K-nya itu impor, Bu. Apakah kalau di Petrokimia Gresik tadi bisa produksi sendiri? Bahan dasarnya impor, Pak. Oh, bahan dasar tetap impor. Ya, cuma kalau proses di Petrokimia Gresik, bahan dasar fosfat itu diolah menjadi asam fosfat dulu. Sehingga NPK yang diproduksi di Petrokimia Gresik ini ada dua macam. Yang pertama adalah proses chemical, yang saat ini memang hanya dimiliki Petrokimia Gresik. Yang lain adalah proses steam granulation yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain, baik swasta maupun anak-anak perusahaan yang lain. Gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa hampir semua hasil sampingan dari proses itu dimanfaatkan kembali. Nah, apakah itu artinya kalau di pabrik-pabrik yang lain tidak seperti itu? Karena di pabrik lain itu kebanyakan kan amonia urea ya Pak ya. Ya, kita punya amonia urea, kemudian CO2 yang dibuang kita pakai untuk CO2 cair, kemudian dry ash kita produksi. Kemudian hasil samping kita yang berupa gypsum dari pabrik asam fosfat, kita juga pakai untuk gypsum, purified gypsum yang kita supply untuk pabrik semen, Pak. Ini untuk substitusi impor. Mereka biasanya impor dari luar negeri gypsum alam gitu. Sekarang kita bisa pakai dari Petrokimia Gresik, bahkan permintaan mereka juga teman-teman dari pabrik semen juga semakin meningkat. Kemudian juga sebagian dari gypsum kita ubah menjadi pabrik set A untuk bahan baku pabrik set A. Nah, dari pabrik set A itu nanti akan ada produk samping lagi yaitu kapur pertanian. Ya sebagai ini juga untuk lahan-lahan yang katakanlah lahan gambut gitulah, yang masam gitu. Kemudian keluaran dari pabrik asam fosfat juga kita manfaatkan, ada pabrik ALF3 asam aluminium fluorid yang digunakan oleh pabrik-pabrik peleburan aluminium gitu seperti ini. Kalau kita ada dalam negeri ada, dari luar negeri yang ada, dalam negeri kita konsumennya Inalum Pak untuk itu. Jadi saling berhubungan satu sama lain gitulah untuk mengolah produk-produk. Indonesia.
luar biasa, Bu. Nah, sekarang kan ternyata banyak BUMN pupuk yang mulai turun produksinya karena baik mesinnya karena yang makin menua maupun yang cadangan bahan bakunya itu gasnya makin berkurang. Nah, bagaimana dengan PT Petrokimia Gresik saat ini? Ya, sesuai dengan rencana jangka panjang Petrokimia Gresik, Pak, arah ke depan kita memang banyak diversifikasi, bukan hanya tergantung pada produk-produk yang berasal dari gas itu, tapi juga kita mengembangkan pupuk-pupuk yang lain, baik itu pupuk kimia maupun kita juga mulai ke pupuk-pupuk organik maupun ke pupuk bio gitu, Pak. Juga produk-produk yang chemical lainnya gitu. Jadi memang basisnya ada dua sih kalau di kita. Yang pertama tadi memang dari gas. Gas itu kan sebenarnya untuk pupuk N, Pak. Ya. P dan K memang di Indonesia secara jumlah dan kualitas yang besar kita belum ada. Ada P dengan kualitas yang lebih rendah dan jumlahnya spot gitu kecil-kecil. Tapi itu pun juga bisa kita manfaatkan untuk produk-produk dengan P rendah. Nah, di Petrokimia sendiri ini sebenarnya kita ada target setiap tahun harus mengeluarkan produk baru gitu, Pak. Itu target kita. Tahun ini kita mengeluarkan 3 produk diversifikasi. Ketika kita melihat pasar, kita sudah berorientasi pasar, bahwa 36 misalnya, nanti dari sisi harga juga mahal, kemudian juga competitiveness di non subsidi itu juga kecil, kita mengeluarkan produk baru gitu, Pak, SP26. Kemudian ketika kita melihat kebutuhan petani horti misalnya di suatu daerah dan kita lihat impor dari luar itu pupuk NP katakanlah NPS lah kita sebut, itu besar ternyata, kita keluarin produk NPS. Kemudian kita juga melihat perkembangan pertanian organik gitu ya. Sekarang kan baru banyak, Pak, mau hidup sehat gitu ya. Ada pertanian organik. Maka kita mengeluarkan NPK juga, Pak. NPK alam, konska alam gitu. Yang memang dibutuhkan benar-benar ini tidak ada kimiawinya untuk kebutuhan pasar-pasar misnan market untuk teman-teman yang benar-benar fokus ke organik gitu. Jadi kita memang tidak bisa mengandalkan terus-menerus hanya dari pupuk N dari bahan gas ya, Pak ya, supaya kita bisa sustain gitu. Ya. Kelihatannya kan kebutuhan pupuk ini dalam negeri meningkat terus ya, pertanian semakin diperluas, diintensifkan, peluang ekspornya juga cukup baik, harganya juga bagus. Nah, kemana ini nanti arah petrokimia untuk berkembang ke depan ini? Iya, kalau petrokimia sebenarnya visi ada 2 ya, kan sebagai BUMN itu sebagai kita juga mendukung program pemerintah, itu tugas utama kita sebenarnya divisi adalah mendukung kedaulatan pangan pemerintah, Pak. Jadi visi utama adalah dalam negeri, baik itu untuk subsidi yang kebetulan sekarang kita penugasannya sudah tadi 54-55% dari seluruh subsidi, maupun dalam negeri untuk petani-petani yang memang tidak masuk ke dalam skop subsidi gitu ya. Makanya Petrokimia Gresik ini bisa dikatakan untuk sales channel, untuk retail non-sub cukup maju juga, Pak, dibanding teman-teman yang lain, karena memang produk kita yang beraneka ragam dan kita fokus juga untuk retail dalam negeri. Jadi sebenarnya fokus kita di dalam negeri. Kalaupun ada permintaan ekspor dan lain-lain, itu kalau permintaan di dalam negeri sudah tercukupi gitu, Pak. Bu, kalau tadi kan katanya Ibu ujung akhirnya tetap hasil. Gitu. Saya baru saja wawancara juga dengan Direktur Operasi dan Produksi dari Pupuk Kaltim.
Pak Anggara mengatakan saat ini memang kalau dari segi keuntungan gitu pupuk Kaltim yang paling besar. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah memang produksinya itu lebih besar sehingga keuntungannya lebih besar atau efisiensinya lebih bagus sehingga bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Gimana? Ada dua hal mendasar yang membedakan, Bapak. Ya. Karena Petrokimia Gresik ini fokus untuk subsidi. Oh ya. Yes. Sementara kalau pupuk Kaltim karena nanti akan go pabrik itu, jadi sedikit banyak untuk yang non subsidi dialihkan ke pupuk Kaltim. Sebagai contoh, tanggung jawab subsidi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur pun sudah dilimpahkan ke Petro, Pak. Oh iya. Iya. Jadi beda untuk strategi dari pupuk holding antara Petro sama Kaltim memang berbeda. Ya, jadi keuntungannya sudah dibatasi, Bu ya? Ya. Bukan dibatasi, Pak. Keuntungan itu kan sebenarnya dua ya tadi ya, hasil itu kan dua, hasil dari penugasan kita sebagai subsidi itu juga suatu hasil. Ya. Yang satu hasil dari profit gitu ya. Memang ada dua hal yang berbeda. Baik, nah sekarang mengenai NPK. Ternyata saya juga mewawancarai alumni UGM juga yang berhasil mengembangkan pupuk NPK itu sukses di swasta. Dan yang menarik, sekarang pengembangannya itu membuat pabrik mungkin ukuran lebih kecil, tapi banyak sekali di banyak tempat, kan dia cenderung lebih efisien. Nah sekarang bagaimana Petrokimia melihat ini pesaingnya lebih agresif? Ya Pak, sama sih sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi NPK, memang kapasitas produksi NPK untuk seluruh pupuk Indonesia Group ini bisa dikatakan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan subsidi dan non-subsidi ya, karena kita orientasinya ke subsidi semuanya. Jadi dari total di Petrokimia sendiri kan sekitar 2, katakanlah produksi rata-rata 2,4 katakanlah gitu Pak, 2,4 juta, 2,4, 2,5 gitulah normalnya kalau dari sisi kapasitas total kan 2,6. Kira-kira kita ada 2,2 yang digunakan untuk subsidi Pak. Jadi memang masih ada pasar untuk terutama kebun yang memang belum bisa diisi oleh Pupuk Indonesia Group. Karena kita fokus untuk ke subsidi, hanya pasar retail aja yang kita masukkan, kita garap. Petrokimia Gresik tahun ini juga masuk ke pasar retail 150.000 gitu. Itu sudah habis, Pak. Ya. Nah, ke depan kita memang punya rencana karena kebutuhan subsidi juga cukup banyak tahun depan. Kemudian ternyata juga pasar itu juga cukup banyak. Kami berkolaborasi juga nanti dengan swasta-swasta juga. Kita akan meningkatkan produksi NPK juga, Pak. Ya. Kita akan tahun depan kita akan mengkonversi pabrik SP36 menjadi NPK. Kemudian kita juga akan membangun pabrik NPK baru di Petro. Kemudian juga anak-anak perusahaan juga ada yang punya pabrik NPK, kita akan kolaborasi. Memang kebutuhannya ini semakin meningkat gitu, Pak. Besar, potensinya, peluangnya masih besar. Betul, betul, betul. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa hasil samping CO2 juga bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini kan persoalan kita kan sangat luar biasa ini dengan CO2 ini. Kan pemerintah sendiri juga bertekad ini dalam komitmen mengurangi emisi rumah kaca ini, mengurangi CO2 itu sebenarnya apa? Pabrik pupuk ini terutama Petrokimia bisa mengurangi atau malah menambah? Pertanyaan menarik ini, Pak. Ya. Betul, kalau pabrik amonia itu menghasilkan CO2. Yang sebagian CO2 itu digunakan untuk sebagian besar dipakai untuk bahan baku urea. Sisanya ini yang dibuang ke udara, Pak.
Namun juga bisa dimanfaatkan. Kalau di Petrokimia Gresik saat ini dipakai untuk CO2 cair sama dry ash, namun masih ada sisa dan akan kita gunakan untuk pabrik soda es. Nah, pabrik soda es ini menarik Pak kalau untuk di Petrokimia Gresik. Karena hasil pabrik soda es ini menggunakan bahan baku CO2 tadi. Kalau dari sisi balance, begitu kita pakai pabrik soda es, kita sudah nggak ada lagi yang defend. Ya. Sudah dari sisi balance habis kita untuk pabrik CO2 atau pabrik soda es. Nah, hasil samping soda es ini juga yang menarik. Karena hasil samping ini akan adalah amonium klorat, itu bisa digunakan substitusi pupuk ZA yang saat ini kita masih kurang. Saat ini kita masih impor 500.000 lah sekitar itu setiap tahun. Kalau pabrik soda es ini nanti sudah berdiri, CO2 yang kebuang kita sudah ambil, kita juga substitusi impor dari pabrik dari ZA itu tadi. Kemudian dari sisi soda esnya juga substitusi impor. Jadi hal yang menarik lah khusus di Petro, karena ZA kita butuh banyak, sementara di tempat pabrik teman-teman lain tidak ada pabrik ZA gitu. Baik, kalau melihat inovasi dan kreativitas di lapangan kan luar biasa ini. Ini siklusnya diputar terus. Nah, pertanyaannya ketika kuliah di Fakultas Teknik UGM itu sudah dibayangkan atau belum? Hasil-hasil kayak begitu. Gini Pak, proses kimia itu sangat kompleks Pak. Iya. Sangat kompleks dan berkembang gitu. Ya. Namun pada dasarnya basic-basicnya itu sama gitu kan lah. Basic-basic yang ada itu ya transfer panas, ya material balance, transfer massa, gitulah reaksi kimia, seperti pemisahan, katakanlah. Basic itu ada semua sih sebenarnya waktu kita kuliah. Dan kalau kita teman-teman teknik kimia, kalau bekerja di pabrik pupuk itu paling kompleks. Semua yang kita pelajari ada. Oh. Ini bukan promosi, Yeah. Semua yang kita pelajarin, baik itu dari sisi proses, baik itu dari sisi, kalau dulu namanya apa ya, yang instrumentasi itu pengendalian proses itu dulu, itu ada. Dari sisi elektrikalnya ada. Bahkan dari sisi mekanikalnya. Dulu kita juga diajari bagaimana sih pompa, kompresor, itu semuanya ada lah Pak kalau di pabrik pupuk, benar-benar mirroring lah dengan teknik kimia. Ya. Terakhir itu kan ada usaha untuk mengembangkan urea dari bahan bakar batu bara. Ya. Itu juga sudah Bu, dibayangkan itu. Ya, kebetulan dulu saya waktu masih di Pupuk Indonesia kan saya di pengembangan juga, dan waktu itu Pupuk Indonesia kan bekerja sama juga mengembangkan PTPA untuk mengembangkan studi bagaimana kita mau menggasifikasi batu bara menjadi pupuk gitu ya Pak ya. Secara proses itu sebenarnya sudah umum sih Pak. Di China sudah banyak sekali seperti itu. Yang menjadi permasalahan sebenarnya hanya dari sisi keekonomian gitu. Bagaimana sisi keekonomian, kemudian ya tentunya lingkungan iya, tapi sisi keekonomiannya masih jauh lah kalau dibilang dibandingkan dengan kita menggunakan gas. Kita ada ekivalen. Kalau harga gas sekian, maka batu bara sekian, ini baru bisa ekivalen gitu. Sampai sekarang belum jadi dikembangkan. Waktu itu mau di mulut tambang gitu, tapi lebih ke sisi keekonomiannya saja yang belum matching. Jiwa seluruh bangsaku. Baik Bu, saya menemukan beberapa direktur operasi dan produksi di pupuk. Ini semua dari UGM, Kaltim, Petrokimia, dari Aceh itu, atau mungkin jangan ada yang lain yang saya tidak tahu. Apa sebenarnya koneksinya itu? Nilai-nilai dari UGM apa yang dibawa gitu?
Ya kebetulan Pak, kebetulan kalau di Popo Indonesia ini 3 ya yang dari UGM ya, direktur dari 5 direktur operasi, kebetulan 3 dan 3-tiganya kami masuk seangkatan lah kalau di Pupuk Kaltim. Apa ya yang itu tadi Pak, mungkin karena kami dari Teknik Kimia UGM itu dibekalin banyak dari sisi keilmuan iya, kemudian dari sisi keuletan dan kerendahan hati tadi, menjadikan kita lebih mudah masuk, baik itu di perusahaan ataupun di pabrik. Kalau orang bilang dulu kalau saya belum masuk Pak, pabrik atau operasi itu keras-keras gitu kan. Ya. Tapi dengan modal yang kita terima, saya justru merasa itu kelebihan dari UGM Pak, dengan kerendahan hati, atau kalau orang bilang low profile atau rotok desa gitu ya. Tapi kita dengan mudah akan masuk karena kita istilah Jawanya apa ya, ngwongke orang gitu ya Pak ya. Itu yang bisa masuk, yang bisa dikatakan kalau tadinya pabrik itu harus keras-keras, ternyata dengan pendekatan, dengan kultur yang kita terima di UGM, itu kita bisa masuk. Buktinya saya perempuan juga bisa masuk di pabrik itu. Baik Bu, mungkin terakhir yang bisa ditularkan atau disampaikan kepada mereka yang masih kuliah atau para alumni baru supaya mereka juga bisa masuk dan diterima di dunia kerja, di dunia usaha, seperti apa? Mungkin Ibu ada pendapat atau saran? Untuk saran teman-teman adik-adik yang masih kuliah maupun yang sudah lulus ya, lingkungan bisnis ataupun lingkungan dunia yang ada saat ini memang sudah berbeda dengan saat kami masuk gitu. Jadi tetaplah untuk terus berinovasi, pengen cari tahu gitulah, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di Universitas Gadjah Mada gitu, bahwa nilai kebersamaan, nilai ulet tadi, kemudian nilai kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita akan merasa bahwa kita itu kurang ilmu dalam artian gitu ya, bahwa kita harus tanya, kita harus berinovasi. Itu yang perlu dikembangkan terus karena saat ini tidak bisa diprediksi. Kalau bisa dikatakan ada kondisi buka gitu ya Pak ya. Kondisi setahun aja belum tentu bisa kita prediksi. Makanya inovasi, keingintahuan, kemudian yang utama adalah kerjasama dan kolaborasi itu harus tetap dikerjakan. Kita tidak bisa hidup dengan kita sendiri kalau kita mau hidup di dunia industri. Loh, Pak, kira-kira. Terima kasih sekali Ibu Dekna Jatiningsih, Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, yang sudah menyampaikan berbagai pengalamannya dan kemudian saran-sarannya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua, tidak hanya yang di UGM, tapi juga siapapun yang mengikuti pembicaraan ini. Saya kira itu Bu, sekali lagi terima kasih, sukses terus. Terima kasih Pak. Terima kasih, matur nuwun.